Shalom adik-adik, selamat datang di sekolah minggu online GKJ Tawangmangu. Adik-adik bagaimana kabarnya nih? Baik. Puji Tuhan. Nah, adik-adik sebelumnya sudah kenal belum sama kita? mas-mas yang di sini? Belum. Ya udah, kita kenal dulu ya mas. Ya langsung saja. Saya namanya Kevin Dan saya Erik. Kami berdua dari GKJ Tawangmangu wilayah Gondosuli. Nah, mas, Sebelum kita memulai, ada baiknya kita absen. ya, baik itu mas, kita absen dulu ya mas. Dari mana dulu nih, Vin? Dari enaknya mana mas? Lor, Kidul. Dari Matese. Oh ya, langsung saja. Shalom adik-adik Matese. Shalom. Ya, ramai sekali. Langsung saja kita lanjut kemana mas? Ke Ngargoyoso. Langsung saja Ngargoyoso. Shalom adik-adik. Shalom. Kemana lagi nih mas? Ini enaknya kemana lagi ya, Vin ya? Mungkin ke Gondosuli, tempat Langsung kita. saja Gondosuli paling tinggi. Shalom adik-adik Gondosuli. Nih, Kita akan lanjut kemana lagi? ke Karanglo. Oh ya, turun dulu ya mas ya, langsung saja. Shalom adik-adik Karanglo. Shalom. Ini terakhir nih. Terakhir nih, terakhir dari mana mas? Mana ini? Dari Mana yuk? Tawangmangu. Mana suaranya? Shalom adik-adik. Ramai sekali. Nah adik-adik, sebelum kita memulai ibadah pada hari ini, kita akan berdoa pembuka dulu ya. Saya akan hantarkan. Tuhan, terima kasih Tuhan atas berkat-Mu Tuhan. Di sini kami akan memulai ibadah pada hari ini Tuhan. Kiranya Kau selalu menyertai kami dari awal sampai akhir Tuhan. Berkati kami Tuhan, sertai kami Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Tuhan Yesus Kristus menyertai kita sekalian. Amin. Mas Kevin bersuka cita nggak hari ini? Wah, Mas Erik, saya setiap hari selalu bersuka cita, Mas. Puji Tuhan. Kalau begitu, bagaimana kalau kita menyanyikan pujian adalah sukacita di hatiku? Oke. Yang menggambarkan hati kita saat ini ya, Mas. Oh, ceria. Langsung saja. Adalah sukacita di hatiku, di hatiku adalah sukacita di hatiku. Diberikan Tuhanku, aku bersyukur, bersukacita, kasih Tuhan diam di dalamku. Aku bersyukur, bersukacita, kasih Tuhan diam di dalamku. Adalah sukacita di hatiku, di hatiku adalah sukacita di hatiku. Diberikan Tuhanku, aku bersyukur, bersukacita, kasih Tuhan diam di dalamku. Aku bersyukur, bersukacita, kasih Tuhan diam di dalamku. Ya adik-adik, kita akan membacakan hukum kasih yang diambil dari Matius 22 ayat 37 sampai 40. Jawab Yesus kepadanya, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Ya, adik-adik semuanya, kita akan menyanyikan pujian lagi, yaitu Aku Bahagia.
dosaku. Yesus angkat dosaku dan buang ke laut, buang ke api, buang ke jurang. Yesus angkat dosaku dan buang ke laut, buang ke api, buang ke jurang. Ya adik-adik, sebelum kita menerima firman Tuhan, doa akan saya adakan. Kembali ke hadirat Bapa atas hari ini untuk kita mau menerima firman Tuhan. Alangkah baiknya kita selalu menerima firman yang Engkau berikan kepada kami, senantiasa selalu menjadi pokok kehidupan dalam kehidupan kami Bapa. Kiranya Engkau selalu memberkati adik-adik dan Mbak Tini yang akan membawakan firman. Kembali ke hadirat-Mu, atas semuanya kuserahkan kepada Engkau ya Tuhan. Ini dalam nama Bapa kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Ya adik-adik, kita sudah berdoa firman. Setelah ini kita akan menyanyikan lagu pujian, yaitu Aku Anak Raja. Aku anak raja, engkau anak raja, kita semua anak raja. Aku anak raja, engkau anak raja, kita semua anak raja. Haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya. Haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya. Shalom adik-adik semua, selamat berjumpa lagi di dalam sekolah minggu online pada hari ini. Nah, pada hari ini kita akan belajar firman Tuhan, yaitu yang akan diambil dari bacaan Efesus pasal 4 ayat 1 sampai dengan 16. Di sini saya akan membacakan yang perikopnya adalah kesatuan jemaat dan karunia yang berbeda-beda. Sebab itu aku menasihatkan kamu, aku orang yang dipenjarakan karena Tuhan, supaya hidupmu sebagai orang-orang yang telah dipanggil berpadanan dengan panggilan itu. Hendaklah kamu selalu rendah hati, lemah lembut, dan sabar. Tunjukkanlah kasihmu dalam hal saling membantu, dan berusahalah memelihara kesatuan roh oleh ikatan damai sejahtera. Satu tubuh dan satu roh, sebagaimana kamu telah dipanggil kepada satu pengharapan yang terkandung dalam panggilanmu. Satu Tuhan, satu iman, satu baptisan, satu Allah dan Bapa dari semua Allah yang di atas semua dan oleh semua dan di dalam semua. Tetapi kepada kita masing-masing telah dianugerahkan kasih karunia menurut ukuran pemberian Kristus. Itulah sebabnya kata Nas, tatkala ia naik ke tempat tinggi, ia membawa tawanan-tawanan, ia memberikan pemberian-pemberian kepada manusia. Bukankah ia telah naik, berarti bahwa ia juga telah turun ke bagian bumi yang paling bawah. Ia yang telah turun, ia juga yang telah naik jauh lebih tinggi daripada semua langit, untuk memenuhkan segala sesuatu. Dan ialah yang memberikan baik rasul-rasul maupun nabi-nabi, baik pemberita-pemberita Injil maupun gembala-gembala dan pengajar-pengajar, untuk memperlengkapi orang-orang kudus bagi pekerjaan pelayanan, bagi pembangunan tubuh Kristus, sampai kita semua telah mencapai kesatuan iman dan berpengetahuan yang benar tentang anak Allah, kedewasaan penuh dan tingkat pertumbuhan yang sesuai dengan kepenuhan Kristus, sehingga kita bukan lagi anak-anak yang diombang-ambingkan oleh rupa-rupa angin pengajaran, oleh permainan palsu manusia dalam kelicikan mereka yang menyesatkan, tetapi dengan teguh berpegang kepada kebenaran di dalam kasih Kristus,
kita bertumbuh di dalam segala hal ke arah Dia Kristus yang adalah kepala. Daripadanya lah seluruh tubuh yang rapi tersusun dan diikat menjadi satu oleh pelayanan semua bagiannya, sesuai dengan kadar pekerjaan tiap-tiap anggota, menerima pertumbuhannya dan membangun dirinya di dalam kasih. Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengarkan firman Tuhan dan melakukannya dalam kehidupan sehari-hari. Haleluya, amin. Nah, adik-adik, firman Tuhan hari ini itu ditulis oleh Paulus yang ditujukan kepada jemaatnya yang berada di kota Efesus. Nah, surat ini ditulis pada tahun 60 pada waktu itu. Nah, di dalam sejarah gereja diceritakan bahwa pada masa itu jumlah orang yang percaya itu semakin hari semakin bertambah, yaitu termasuk orang Yahudi dan orang non-Yahudi. Nah, hal itu menimbulkan keresahan bagi orang-orang Yahudi, sehingga mereka itu berusaha untuk menghasut orang-orang dan pemerintahan supaya mereka itu menolak orang-orang Kristen. Nah, pada waktu itu Paulus di dalam suratnya kepada jemaat di Efesus, dia menekankan bahwa betapa pentingnya orang Kristen itu tetap hidup berpadanan dengan panggilannya, yaitu mereka harus hidup di dalam kasih, baik di kalangan saudara seiman maupun di dalam kehidupan bermasyarakat. Nah, pada waktu itu Paulus menekankan ada 3 tantangan besar, yaitu seperti di dalam ayat 1 sampai ayat 3 yang menyatakan di situ ada perselisihan antar jemaat. Dan yang kedua, ayat 7 sampai 11 itu menyatakan pembagian tugas pelayanan sesuai dengan karunia-karunia yang dimiliki oleh jemaat pada waktu itu. Nah, ayat 14 sampai 15 di situ Paulus menekankan bahwa ada banyak penyesat atau orang-orang yang berusaha untuk memecah belah kesatuan jemaat pada waktu itu. Maka dari itu Paulus menyatakan bahwa mereka itu harus mengupayakan kesatuan jemaat, yaitu mereka itu harus dikatakan ada rendah hati, lemah lembut, sabar, kasih, dan saling membantu. Nah, mengapa kesatuan jemaat diperlukan? Supaya mereka itu bisa menunjukkan bahwa mereka itu adalah umat Allah. Nah, Allah dikatakan memberikan banyak sekali karunia kepada para jemaat yang berfungsi dalam pekerjaan-pekerjaan Allah. Kira-kira menurut adik-adik, apa saja karunia yang Allah berikan di dalam kehidupan kita? Ayo coba sebutkan. Misalnya apa? Karunia menyanyi, atau bermain musik, atau menari. Ada banyak sekali karunia yang Tuhan berikan di dalam kehidupan kita. Ya, satu dengan yang lain Tuhan itu memberikan karunia yang berbeda-beda, bukan untuk saling menonjolkan, tetapi untuk saling melengkapi. Nah, hari ini saya akan membawakan sebuah cerita, ya. Sebuah cerita tentang kerjasama. Nah, kira-kira adik-adik mau mendengarkan cerita enggak? Mau ya? Nah, kita mau mendengarkan cerita. Cerita ini terjadi di sebuah hutan. Nah, kira-kira adik-adik, kalau di dalam hutan itu ada hewan-hewan apa saja? Ayo coba kalian sebutkan. Coba ya, ada gajah, ada jerapah, ada singa. Ayo coba sebutkan lagi. Ada harimau. Ada apa lagi? Siapa yang tahu, yang pernah melihat kera atau monyet? Ya, siapa yang pernah melihat kelinci atau kancil? Ya, siapa yang pernah melihat beruang? Iya. Nah, pada saat hari ini saya akan membacakan sebuah cerita, yaitu tentang kera dan kancil, ya. Kalian semua pernah melihat ya? Ya.
Saya akan bacakan ceritanya. Nah, pada suatu hari di sebuah hutan, ya, terdapat seekor kera dan seekor kancil. Nah, pada waktu itu, teman-teman, kera ini dia suka apa? Ayo, kalau kera? Iya, suka pisang. Terus kelakuannya apa? Dia suka memanjat pohon. Kalau kancil, siapa yang pernah melihat kancil jalannya gimana? Lompat. Nah, si kera ini, teman-teman, dia menantang si kancil supaya apa? Untuk berlomba, yaitu memanjat pohon. Kira-kira menang siapa ya? Pada waktu itu kera bilang begini, "Hei kancil, sini kamu. Ayo, kita berlomba." Berlomba apa, kera? Kita berlomba untuk menaiki pohon di situ. Pohon kelapa itu yang tinggi itu. Terus si kancil berpikir sejenak, gimana ya? Oke lah, ayo kita berlomba. Siapa yang duluan di atas, dialah pemenangnya. Nah, ternyata teman-teman, belum sampai 5 menit, si kera ini sudah nyampe duluan di atas. Lalu, si kera ini mengejek si kancil. "Hei kancil, kamu kalah ya? Duluan aku kan? Aku hebat kan? Aku bisa memanjat pohon. Tidak nyampe 5 menit, aku sudah sampai di atas." Begitu kera menghina si kancil. Karena apa? Si kancil tidak bisa memanjat pohon. Nah, di kemudian hari bergantian, si kancil ini dia mengajak si kera untuk kembali berlomba. Gantian, kalau kemarin kera yang mengajak, sekarang kancil yang mengajak. Terus datanglah si kancil kepada si kera. "Hei si kera, ayo kita berlomba lagi. Sekarang aku yang menantang kamu." "Oke, siapa takut? Apa tantangannya?" "Ayo kita akan mendaki gunung itu. Siapa yang lebih duluan sampai di atas, dia yang akan menjadi pemenangnya." "Oke, siapa takut?" Nah, karena kancil dia jago melompat ya, meskipun dia tidak bisa naik pohon, dia kan jago melompat. Dia melompat kencang sekali, semakin lama semakin kencang. Akhirnya apa teman-teman? Si kancil nyampe duluan di atas gunung. Lalu dia mengejek dengan kakinya sambil menengok ke belakang. "Hei kera, kamu terlambat kan? Menang aku kan? Sekarang siapa yang lebih jagoan? Aku atau kamu?" kata si kancil mengejek si kera. Lalu akhirnya apa? Kera pun tidak melanjutkan perjalanannya. Dia kembali ke rumahnya. Ternyata di dalam kejadian itu teman-teman, ada seekor beruang yang ternyata memperhatikan tingkah laku mereka. Lalu beruang yang bijaksana itu teman-teman, dia mendatangi si kera dan si kancil itu. Dia berkata, "Hei, kalian itu apa sih yang kalian kerjakan? Kok aku perhatikan dari kemarin kalian itu saling mengejek, saling marah-marah. Apa yang kalian lakukan?" Lalu si kera itu dia berkata, "Itu lihat beruang si kancil, masa menantang aku untuk naik ke atas gunung? Ya jelas aku kalah lah, kan aku jagonya naik pohon, bukan lompat-lompat naik ke atas gunung." Lalu si kancil pun dia menimpalinya. "Salah sendiri kemarin, kenapa kamu mengajak aku berlomba? Kan aku nggak bisa naik pohon. Kenapa aku diajak untuk berlomba naik pohon? Ya jelas aku kalah lah." Oke, kata si beruang. Oke, kalian sekarang tenang dulu. Sekarang coba kalian menuruti kata-kataku ya. Aku akan menyuruh kalian untuk naik ke
pergi ke sebuah pulau di bawah kaki gunung. Untuk apa? Untuk mengambil buah yang sangat lezat yang ada di pulau di bawah kaki gunung itu. Coba kalian berdua berlomba pergi ke sana. Siapa yang terlebih dahulu mendapatkan buah yang lezat itu, dialah pemenangnya. Lalu mereka mengiyakan apa yang menjadi tantangan si beruang bijaksana tadi. Lalu dia pergi. Mereka itu berdua ya, Kera dan Kancil, mereka pergi ke pulau yang kecil yang ditunjukkan oleh beruang itu tadi. Terus mereka berlari, si Kancil melompat-lompat. Ya, si Kera berlari, dia berlari sambil terengah-engah. Si Kancil pun terengah-engah juga. Lalu pada akhirnya teman-teman, kira-kira siapa yang nyampe duluan di pulau itu? Nah, ternyata yang nyampe duluan di pulau itu adalah si Kancil. Karena kenapa? Si Kancil itu dia jago melompat, dan semakin lama dia melompat semakin kencang. Akhirnya mereka Kancil itu sampai duluan di pulau itu. Nah, ketika dia sudah mendapatkan pohon yang ditunjukkan oleh beruang tadi, di mana pohon itu berbuah yang sangat lezat, dia ingin memetiknya. Si Kancil ini bingung ya. Aduh, gimana ya? Aku kan nggak bisa naik pohon. Gimana aku bisa memetik buah yang lezat itu? Nah, dia berpikir. Terus di kejauhan dia melihat si Kera. Lalu dia panggil si Kera. Hei Kera, cepatlah ke sini. Aku lambat Kancil. Kamu tahu, aku nggak bisa melompat seperti kamu. Lalu dia berkata begini. Oh iya ya, di sini kan tidak ada pohon-pohon yang untuk kamu bergelantungan sehingga kamu lambat sampai di sini. Lalu akhirnya si Kancil pun kembali turun mendatangi si Kera itu. Nah, akhirnya si Kera pun digendong oleh si Kancil sambil lompat-lompat. Kancil ini menggendong si Kera. Akhirnya mereka berdua sampai di pohon yang berbuah lezat tadi. Kemudian si Kera bilang begini, oke Kancil, kamu sudah menggendong aku. Sekarang aku akan mengambilkan buah yang lezat itu untukku dan juga untuk kamu, katanya. Oke, kata mereka. Lalu akhirnya ketika sampai di pohon itu, Kera pun naik pohon itu dan mengambil buah, bukan untuk dirinya sendiri, tetapi juga untuk si Kancil. Nah, pada waktu itu dari kejauhan ya, beruang itu dari kejauhan melihat dan dia bertepuk tangan. Yeay, akhirnya kalian bisa hidup rukun. Kalian bisa bekerja sama dengan tantangan yang aku berikan. Nah, itu akan menjadi lebih baik daripada kalian itu setiap hari berantem. Nah, teman-teman, dari cerita itu tadi, apa yang bisa kita ambil hikmahnya? Yaitu apa? Kancil tadi yang dia jago melompat, Kera yang dia jago naik pohon. Ternyata karunia mereka itu berbeda-beda. Kita juga karunia kita berbeda-beda. Kita ada yang bisa menyanyi, ada yang menari, ada yang main musik, atau ada lagi yang pandai menggambar, atau main sepak bola, atau hal-hal yang lain. Nah, perbedaan-perbedaan yang ada itu kita tidak untuk kita saling menonjolkan, tetapi apa? Kita harus bersyukur dengan perbedaan itu, yaitu untuk pekerjaan Tuhan ya. Jadi kita harus bersyukur atas perbedaan-perbedaan kemampuan-kemampuan yang kita miliki yang berbeda satu dengan yang lain itu, kita harus bisa menggunakannya untuk kemuliaan Tuhan dan juga untuk menolong orang lain. Nah, demikian firman Tuhan hari ini. Kiranya apa yang kita dengar hari ini bisa kita lakukan dalam kehidupan kita. Oke,
firman Tuhan cukup sekian, kita akan bersatu di dalam doa. Mari kita akan lipat tangan kita akan tundukkan kepala kita dan pejamkan mata, kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih buat berkat firman yang Kau nyatakan pada kami saat ini Tuhan. Terima kasih bila melalui firman-Mu Engkau mengingatkan kepada kami supaya kami Tuhan bersyukur atas karunia-karunia yang Tuhan nyatakan di dalam kehidupan kami. Ajar kami Tuhan untuk bisa menggunakan karunia yang Tuhan nyatakan bagi kami itu untuk memuliakan nama-Mu dan juga untuk membantu orang lain. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur dan biarlah kasih karunia-Mu senantiasa menyertai kami. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu, biarlah firman itu boleh tertanam di dalam hati kami, bertumbuh dan menghasilkan buah. Terima kasih Tuhan, terima kasih Roh Kudus. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Terima kasih. Terima kasih Mbak Tini atas firman yang telah diberikan. Nah, adik-adik, kita habis ini akan melihat video dari teman-teman kita yang paling cepat menghafalkan ayat hafalan. Dan untuk minggu kemarin yang paling cepat adalah Dek Sarah dari wilayah Matese. Tepuk tangannya mana? Halo teman-teman, namaku Saraswati. Aku dari GKJ Tawangmangu, wilayah Matese. Aku mau menghafalkan ayat hafalan yang diambil dari Efesus 4 ayat 3-4. Dan berusahalah memelihara kesatuan roh oleh ikatan damai sejahtera, satu tubuh dan satu roh, sebagaimana kamu telah dipanggil kepada satu pengharapan yang terkandung dalam panggilanmu. Terima kasih. Untuk ayat hafalan minggu depan terambil dari Mazmur 130 ayat yang ke-7. Berharaplah kepada Tuhan, hai Israel, sebab pada Tuhan ada kasih setia dan Ia banyak kali mengadakan pembebasan. Ya, buat adik-adik semuanya, Pak, harus cepat-cepat ya untuk menghafalkan ayat. Nanti yang paling cepat bisa dikirimkan ke Mbak Dita ataupun di grup. Iya. Nah, kita akan memasuki persembahan. Untuk persembahan nanti dikumpulkan sendiri-sendiri dulu ya adik-adik. Nanti kita kumpulkan kalau sudah tatap muka atau nanti dikumpulkan lewat guru sekolah minggunya masing-masing dan majelisnya masing-masing. nah kita akan pujikan lagu persembahan kami. Persembahan kami pada hari ini, kiranya Tuhan terimalah dengan senang hati persembahan kami pada hari ini, kiranya Tuhan terimalah dengan senang hati. Ya adik-adik, kita telah selesai untuk persembahan. Sekarang kita akan berdoa persembahan dan kita akan melanjutkan doa penutup serta doa Bapa kami akan saya hantarkan. Tuhan, terima kasih Tuhan atas berkat-Mu Tuhan, sehingga kami bisa persembahan pada hari ini Tuhan. Tuhan, kiranya Kau selalu menyertai kami Tuhan, Kau berkati persembahan kami Tuhan, walau sedikit kiranya bisa berguna bagi Engkau Tuhan. Dan kiranya Kau selalu menyertai kami Tuhan, kiranya Kau limpahkan rezeki agar kami bisa persembahan di hari berikutnya Tuhan. Dan Tuhan, sekarang kami telah selesai melaksanakan ibadah, kiranya Kau selalu memberkati kami Tuhan, dan kiranya Kau selalu menyertai
teman-teman kami yang belum bisa hadir dalam ibadah hari ini. Dan kami juga berdoa Tuhan untuk pandemi corona ini agar segera cepat berlalu Tuhan, agar cepat selesai Tuhan, agar kami bisa beraktivitas seperti semula Tuhan, seperti biasanya. Terima kasih ya Tuhan, kiranya Kau boleh membolehkan kami untuk berdoa seperti yang Kau ajarkan kepada kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan, kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Ya adik-adik, sebelum kita mengakhiri ibadah pada hari ini, kita akan menyanyikan pujian penutup, Ku kasih kau dengan kasih Tuhan. Ku kasih kau dengan kasih Tuhan. Ku kasih kau dengan kasih Tuhan. Ku lihat di wajahmu kemuliaan Raja. Ku kasih kau dengan kasih Tuhan. Ku kasih kau dengan kasih Tuhan. Ku kasih kau dengan kasih Tuhan. Ku lihat di wajahmu kemuliaan Raja. Ku kasih kau dengan kasih Tuhan. Bersama umat di seluruh dunia, kita akan ikrarkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya pada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Adik-adik, marilah kita mengakhiri ibadah ini dengan membawa berkat Tuhan. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan Tuhan Yesus Kristus serta persekutuan dengan Roh Kudus ada pada kita semua. Amin. Ya, kita sudah selesai nih ya Mas Kevin ya. Ya, kita sudah selesai Mas Erik. Kiranya kita bisa beribadah secara langsung lagi. Tatap muka lagi Ya. sama adik-adik. Semoga corona cepat hilang ya Mas. Ya. Ya. Untuk itu sampai jumpa di minggu depan. Tuhan Yesus memberkati. Aku anak raja, engkau anak raja, kita semua anak raja. Aku anak raja, engkau anak raja, kita semua anak raja.